John Cena akhirnya resmi pensiun. Reaksi Triple H ketika dibu penonton. Alasan kenapa Randy Orton gak hadir di pertandingan terakhir John Cena. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena akhirnya resmi pensiun. 13 Desember 2025 bakal dicatat dalam sejarah sebagai salah satu hari yang paling emosional dan bikin patah hati buat fans gulat di seluruh dunia. Di malam itu, John Cena resmi pensiun dari kompetisi in-ring WWE. Si terbaik sepanjang masa ini udah ngasih segalanya buat fans sepanjang karir legendarisnya. Bahkan di penampilan terakhirnya di WWE Saturday Night Main Event, Cena masih mikirin satu hal, mengangkat bintang masa depan. Banyak fans sebenarnya pengen lihat pahlawan masa kecil mereka menang di laga terakhirnya, tapi John Cena punya rencana lain buat pensiunnya. Di pertandingan terakhir itu, The Chain Gang Soldier dengan penuh keikhlasan put over Gunther. Tapi jangan salah, Cena nggak kalah tanpa perlawanan. Sepanjang pertandingan, dia sempat nunjukin kilas balik era Super Cena. Dia menghantam The Ring General dengan beberapa attitude adjustment, termasuk satu di meja komentator dan satu lagi dari atas turnbuckle. Tapi semua itu masih belum cukup buat menumbangkan mantan WWE World Heavyweight Champion tersebut. Di fase akhir pertandingan, Gunther akhirnya berhasil mengunci Cena dengan sleeper hold. Cena berusaha sekuat tenaga buat lepas dari kuncian itu, tapi pada akhirnya dia menyerah. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 15 tahun, John Cena tap out. Dan disitulah berakhirnya sebuah era yang indah. Fans sekarang harus menerima kenyataan pahit bahwa kita nggak akan pernah lagi melihat John Cena, the greatest of all time, bertanding di ring WWE. Roland Extra mengucapkan selamat buat John Cena atas karirnya yang luar biasa dan mengucapkan terima kasih ke sang God atas semua kenangan hustle, loyalty, dan respect selama bertahun-tahun. Menurut kalian, apakah kalian sedih John Cena pensiun? Komen di bawah. Reaksi Triple H ketika dibu penonton. Di belakang layar, Triple H kabarnya punya reaksi yang cukup mengejutkan waktu fans ngebu hasil akhir pertandingan pensiunnya John Cena. Cena tanding terakhir kali di Saturday Night Main Event kemarin di Washington DC. Di SNME, Gunther bikin John Cena tap out lewat sleeper hold, sekaligus mengakhiri karir Cena di usia 48 tahun. Dan fans yang hadir jelas gak seneng sama sekali. Setelah pertandingan selesai, penonton langsung ngebu, bahkan nge-heckle Triple H pas dia jalan ke ring buat ngucapin selamat ke Cena atas karirnya yang luar biasa. Menurut laporan terbaru, Triple H malah tersenyum di backstage waktu fans marah dengan ending yang kontroversial itu. Laporan tersebut juga nyebut kalau reaksinya mirip banget sama ekspresi dia waktu tertangkap kamera waktu dibu fans. Selain itu, Raw General Manager Adam Pearce ngumumin hari ini kalau Gunther bakal muncul di Raw besok setelah kemenangannya atas John Cena. Menurut kalian, apakah Triple H itu cuma peduli sama reaksi sementara daripada legacy? Komen di bawah. Alasan kenapa Randy Orton gak hadir di pertandingan terakhirnya John Cena. Randy Orton jadi salah satu bintang besar WWE yang gak kelihatan batang hidungnya di pertandingan terakhir John Cena di Saturday Night Main Event. Dan baru-baru ini akhirnya terungkap alasan kenapa absennya The Viper ini cukup bikin kaget. Di main event SNME, John Cena harus tap out ke Gunther. Dan itu resmi jadi penutup karir legendarisnya. Momen itu terjadi di depan hampir 20.000 fans yang memadati Capital One Center. Setelah pertandingan, banyak rekan sesama wrestler dan legenda WWE turun ke ring buat ngasih standing ovation dan penghormatan terakhir buat Cena. Tapi ada satu nama besar yang gak muncul sama sekali, Randy Orton. Padahal kalau ngomongin rival terbesar John Cena, nama Orton jelas ada di paling atas. Jadi wajar banget kalau absennya dia langsung kerasa dan bikin orang bertanya-tanya. Menurut laporan terbaru, Randy Orton ternyata nggak berada di Amerika Serikat waktu itu dan alasannya cukup masuk akal. The Legend Killer lagi ada di Arab Saudi buat bantu promosi Royal Rumble 2026 yang bakal digelar di King Abdullah Financial District Riyadh di awal tahun depan. Sebelumnya juga sempat beredar laporan kalau Orton ada di Arab Saudi buat mewakili WWE
di pembukaan theme park milik Mr. Beast. Randy datang bareng istrinya, Kim Orton, plus beberapa bintang WWE lain kayak Liv Morgan dan Grayson Waller. Menurut kalian, apakah Randy Orton seharusnya hadir di pertandingan terakhir John Cena? Komen di bawah. Komentar Gunther setelah kalahkan John Cena. Gunther akhirnya buka suara setelah ngalahin John Cena di pertandingannya. Di Saturday Night's Main Event, Cena menyerah tap out ke The Ring General. Cena sendiri udah berkali-kali negesin kalau dia nggak akan balik ke WWE buat satu match lagi pun. Retirement tournya dimulai sejak tahun 2025. Tahun ini juga dia sukses menangin World Championship yang ke-17 dan jadi Grand Slam Champion setelah merebut Intercontinental Championship di bulan November. Lewat Instagram, Gunther cuma ngepost 2 kata setelah ngalahin Cena. Dia sesumbar soal kemenangannya atas The Last Real Champion di SNME. Sudah waktunya, tulis Gunther. Ngomong ke New York Post Sports, mantan WWE World Heavyweight Champion ini bilang kalau dia nggak terganggu sama kritik yang berdatangan. Gunther bilang, aku nggak terganggu, justru aku nikmatin. Menurutku itu keren. Emang tugasku di sini tuh bikin orang kesel, dan kalau mereka kesel, yang jelas kelihatan sekarang, berarti aku berhasil dan aku hidup dari itu. Sekarang tinggal nunggu waktu buat lihat apa yang sudah disiapkan WWE buat Gunther di episode Monday Night Raw besok. Menurut kalian, apakah Gunther itu pantas buat John Cena menyerah? Komen di bawah. Pesan terakhir CM Punk ke John Cena. Kalau ngomongin rival besar John Cena, emang jelas gak bisa dilewatin. Setelah pertandingan terakhir Cena di Saturday Night's Main Event, banyak legenda WWE keluar buat ngasih penghormatan ke sang pemimpin C-Nation itu. Bahkan 2 World Champion saat ini, CM Punk dan Cody Rhodes, juga ikut turun ke ring buat ngerayain momen itu bareng Cena. Hampir seluruh locker room WWE ikut keluar ke ring, ditemani Triple H dan Stephanie McMahon, buat ngerayain pensiunnya Cena. Cody Rhodes dan CM Punk datang sambil membawa sabuk juara mereka lalu meletakkannya di bahu Cena. Dan di momen itu, CM Punk, the best in the world, ngasih janji besar ke mantan rivalnya. Punk bilang ke Cena kalau mereka akan meneruskan warisan yang sudah Cena bangun. Punk berjanji bakal terus bergulat dengan nilai-nilai yang Cena tanamkan sekarang setelah karir in-ring Cena resmi berakhir. Menurut kalian, apakah CM Punk bisa jadi pemimpin baru di WWE gantikan John Cena? Komen di bawah. Joe Hendry dan R-Truth hajar The Miz di SNME. Joe Hendry muncul tiba-tiba di Saturday Night's Main Event. Acara itu ngasih panggung buat satu lagi nama besar dari NXT. Dan semuanya terjadi secara dadakan banget. Bahkan dalam match dadakan itu, Hendry berhasil ngepin mantan WWE Champion legendaris. Hendry kerjasama bareng R-Truth ngelibas The Miz dan akhirnya Hendry ngepin sang legenda 2 kali Grand Slam Champion itu. Perlu dicatat juga gak ada bel yang dibunyikan, jadi ini sepenuhnya gak resmi. Setelah itu dikonfirmasi kalau Joe Hendry adalah superstar NXT. WWE sebenarnya udah lama ngelirik dia dan jujur aja dari semua bintang TNA gak ada yang lebih diuntungkan dari kerjasama WWE TNA selain Joe Hendry. Itu juga yang bikin dia boleh nego keluar lebih cepat dari kontrak TNA-nya dengan laporan yang bilang kalau Shawn Michaels turun tangan langsung buat ngerekrut mantan TNA World Champion ini. Popularitas Hendry masih naik sampai sekarang, jadi bakal menarik lihat apa rencana WWE ke depannya. Bisa dibilang peran besar di NXT udah nunggu, bahkan gak menutup kemungkinan sampai main event run. Menurut kalian, apakah Joe Hendry itu udah cocok masuk main roster di WWE? Komen di bawah. Rencana Cody Rhodes di WWE terungkap. Rencana Cody Rhodes di WWE setelah Saturday Night's Main Event akhirnya terungkap. Menurut laporan terbaru, The American Nightmare bakal terlibat dalam pertandingan perebutan gelar melawan Drew McIntyre selama tur Holiday dan tur Eropa yang akan datang. Drew sendiri sempat ikut campur di pertandingan Cody melawan Obafemi di SNME yang bikin match itu berakhir lewat diskualifikasi. Setelah itu, Obafemi dan Cody Rhodes kerjasama buat ngebantai Drew McIntyre. Sebelumnya, SmackDown GM Nick Aldis sempat men-scores Drew McIntyre setelah dia menghantam wasit dengan Claymore di pertandingan Cody Rhodes melawan Aleister Black bulan lalu di SmackDown. Menurut kalian,
Apakah sudah saatnya Drew McIntyre rebut gelar dari Cody Rhodes? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can